Apakah boleh belajar kepada ustadz salafi, namun terkadang ustadz ini meremehkan ustadz yang lainnya, bahkan terkadang mencela. Masya Allah. Kalau dia sebagai ustadz salafi, tidak mungkin dia mencela ustadz salafi yang lain. Barakallahu. Di antara ciri khasnya para ulama dan ahlul ilmi ialah yamdahu ba'duhum ba'dha wa yusni ba'duhum ala ba'd. Sifatnya orang yang alim, orang yang punya ilmu, yang di atas sunnah, satu sama lain saling memuji, satu sama lain saling menyanjung, saling menghormati. Tidak ada sejarahnya salafi dengan salafi yang lain saling mencela. Itu kalau ustadznya sama-sama salah. Barakallahu fikum. Ketika ada seseorang yang katanya ustadz salafi, kok ternyata dia mencela ustadz yang dikenal dengan salafiyahnya. Yang mencela ini yang perlu dievaluasi. Fihi nazar. Saya ulangi lagi. Kalau ada orang yang katanya ustadz salafi, kok ternyata dia mencela, memaki, melecehkan, merendahkan ustadz-ustadz yang lain yang dikenal dengan salafiyahnya. Yang mencela ini yang fihi nazar. Perlu ditinjau ulang, perlu dievaluasi. Siapa orang ini? Jangan-jangan terkena wabah penyakit hadadiyah. Jangan-jangan terkena wabah pemikiran hajawirah. Allahumma musta'an. Barakallahu. Aku bisa jadi orang yang menyebutkan kejelekan tadi dikenal dengan salafiyahnya. Dicek dulu siapa yang dia cela, siapa yang dia rendahkan. Kalau ternyata yang dia cela, yang dia rendahkan, yang dia sebutkan kemungkaran-kemungkarannya orang yang menyimpang memang, yang memiliki syubhat memang, atau orang yang dikatakan hizbiyin tapi ngaku salafi. Ucapannya hak kalau begitu. Ucapan yang baik dan benar, termasuk ingkarul munkar, memberitahukan kepada para thalabah, kepada kaum muslimin akan bahaya orang-orang yang ngaku salafi padahal bukan salafi. Sehingga dirinci. Jadi yang mana yang dimaksud? Kalau yang sama-sama salaf, tidak mungkin. Ya, mungkin. Kalau yang mencela ngaku salafi, yang dicela itu adalah salafi yang ma'ruf, tidak mungkin kamu belajar sama yang ngaku-ngaku salafi tanpa bukti. Tapi kalau dimaukan yang menyebutkan kejelekan tadi seorang yang dikenal dengan salafiyahnya, dan yang disebutkan kejelekannya orang-orang memang punya penyimpangan-penyimpangan, ya belajar sama dia. Menunjukkan dia sebagai seorang salafi yang kokoh akidah dan manhajnya, dan memperingatkan antum dari bahaya penyimpangan orang yang ngaku salafi tadi. Jika keadaan antum cek yang mana antum maksudnya. Nah, mungkin salafi melecehkan salafi. Ciri khasnya salafiyin saling memuji. Ciri khasnya salafiyin tawadhu dalam ilmunya. Tawadhu dalam ilmunya. Tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan tinggi hati. Mentang-mentang baru datang, baru belajar dari masyayikh Timur Tengah, barakallahu fikum, datang seakan-akan dia adalah Syekhul Islam masa ini. Insyaallah, apalagi dia dikasih kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang yang orator, kalau bicara luar biasa. Mendapati ada seorang ustaz salafi. Ya, namanya masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Terkadang orang itu ilmunya sangat tinggi, yang sangat luas, sangat dalam, tapi susah membahasakannya. Belum terbuka lidah dan lesan dia untuk membahasakan dengan bagus. Agak sedikit kaku pembahasannya. Dicela. Ikhwan, apa gunanya belajar berlama-lama di depan para masyayikh, tapi bicara aja nggak bisa. Ini ciri-ciri sombongnya orang tadi. Sombongnya orang tadi. Adalah ya Ustaz. Tidak mungkin seorang salafi yang betul-betul ngerti prinsip salaf, yang tahu akhlak salaf, berbuat semacam ini. Justru sebaliknya. Ada ikhwan yang datang, Ustaz, saya kalau taklim sama Ustaz Fadl nggak enak ya. Kenapa nggak enak? Ya itu susah. Saya memahami yang dia sampaikan susah. Kayaknya dia ngomong tuh kayak abot banget itu. Saya jadi nggak enak taklim sama dia. Ciri salafi menegur orang ini. Ya kita kira. Tapi Ustaz hukum salafi dikenal dengan salafiyahnya, ilmunya, segala macamnya. Dikasih nasihat. Orang itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang orator, berilmu. Orator, komposnya bunyinya. Ngomong itu. Macam-macam. Ada orang yang belum dikasih kemampuan untuk berbicara. Kasih waktu. Itu latihan saja. Lama-lama akan terbiasa. Atau tahu.
Beliau seorang ustaz, saya lagi belajar dengan para ulama, dengan para masyayikh, memiliki ilmu yang masya Allah luar biasa. Tapi memang susah untuk mengungkapkan. Sabar sama beliau. Itu dinasihati. Nah kemudian bener ente. Tidak gitu, bener. Sawak. Dah sama anak tadinya jangan sama dia. Di ciri-ciri orang yang sombong. Dan tidak ada salafi yang semacam itu. Naam, dirinci Ehon ya. Sesuai dengan keadaan yang saya bawakan tadi. Bagaimana nasihat buat sebagian ikhwah yang menyelisihi gerakan imam pada salat berjamaah. Misalnya menyelisihi imam ketika meletakkan tangan saat i'tidal. Saya Pak ikhwan. Hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti. Maka jangan menyelisihi dia. Yang dimaksud wala takhtalifu alaih. Jangan menyelisihi dia. Itu larangan ikhtilaful abdani wal harakah. Larangan menyelisihi dia dalam gerakan. Bukan ikhtilafun niyah. Bukan perbedaan niat. Ini didukung kesepakatan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Artinya, seorang makmum boleh beda niat dengan imam. Ada wabah. Imamnya asar, kamunya masih zuhur. Yep, itu boleh. Maka yang dimaukan fala takhtalifu alai, jangan menyelisih imam, ai fil harakati wal abdan. Dalam gerakan-gerakan badan salat. Terkait dengan bab ini ada dua keadaan. Yang pertama, al-harakat al-mujma' 'alaiha bis shalah. Gerakan-gerakan salat yang disepakati oleh para ulama dengan nasul Qur'ani wa sunnah. Gerakan salat, bacaan salat yang disepakati ulama. Ini harus diikuti. Imam wajib diikuti, jangan kamu selisih. Imam rukuk harus rukuk. Jangan imam rukuk kamu masih berdiri terus. Tidak boleh. Rukuk. I'tidal. Sujud. Duduk. Wahab. Itu dijelaskan. Al-harat tsaniyah, keadaan yang kedua barakallahu fikum ialah al-harakat al-mukhtalaf fiha shalah. Gerakan-gerakan salat yang diikhtilafkan para ulama. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini yang menjadi pembahasan di kalangan ulama kita. Apakah makmum wajib mengikuti imam dalam semua gerakannya, baik gerakannya disepakati atau diikhtilafkan, ataukah makmum tadi melaksanakan gerakan yang rajih menurut dia? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mengikuti imam dalam semua gerakannya, dalam semua bacaan dia. Kalau dia benar, pahalanya untuk makmum, untuk imam. Kalau dia salah, pahala untuk makmum, dosanya atas. Ketika imamnya, ketika kita sami Allahu liman hamidah, qabul, sedekat dia. Makmum semuanya sedekat. Atau imamnya sami Allahu liman hamidah, lurus irsal. Semua makmum harus irsal. Kita tahu imam ini pendapatnya kalau tasyahud dim, tidak digerak-gerakkan jarinya. Semua makmum harus diam. Atau sebaliknya diketahui dia menggerak-gerakkan jari, semua harus menggerak-gerakkan. Bahkan sampai pada tingkat kalau imamnya kunut subuh, makmum harus ikut kunut subuh. Ini pendapat yang pertama. Sepakat dengan pendapat yang ini? Sepakat dengan yang ini? Ini pendapat yang pertama. Semua diikuti sampai pada kunut subuh wajib diikuti. Sepakat dengan yang ini? Atau pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua mengatakan untuk gerakan-gerakan yang diikhtilafkan, maka makmum melaksanakan gerakan yang dia yakin rajih dengan dalilnya, walaupun berbeda dengan imam. Jadi kan, imamnya merajihkan qabuk sedekat, makmum irsal lurus. Ya harus dewe-dewe. Makmum sedekat, imam sedekat, makmumnya irsal. Imamnya meyakini menggerak-gerakkan jari, makmumnya meyakini diam. Ya wis, imam gerak-gerak, makmum diam. Imamnya meyakini ada kurus subuh, makmum enggak, bid'ah itu. Ya wis, enggak ada kurus subuh, menang to'ai. Yang diikuti yang rajih menurut dia, atau yang sesuai dengan sunnah menurut dia. Ini yang diikhtilafkan. Ada yang berpendapat ikut mengerjakan sendiri-sendiri yang dia rajihkan,
kecuali kalau imamnya itu ahli ijtihad. Kalau imamnya ahli ijtihad, maka diikuti imam tadi dikarenakan ijtihadnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya pribadi, saya katakan pribadi, tak kasih kaidah khilaf dalam perkara diikhtilafkan oleh para ulama, satu sama lain sedang membawakan hujjah yang sama-sama kuat. Tidak boleh memaksa orang lain ikut pendapatnya. Paham ya? Diajari supaya mengkaji dengan ilmiah, dengan argumentasinya, amalkan yang rajih menurut antum dengan dalil-dalilnya, dan amalkan sesuai dengan konsekuensi pendapat tadi. Kemudian toleransi dengan pendapatnya. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan mengamalkan yang rajih menurut masing-masing dengan argumentasinya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ada orang yang mengamalkan pendapat yang pertama, ya tafadhol. Lagi salat subuh di masjidnya orang kampung yang pakai kunut, beberapa ikhwah. Karena saya ada di situ. Ya saya itu salat subuh tapi saya enggak kunut. Saya menang baik. Allahu liman hamidah. Diam menunggu mereka yang kunut. Karena saya meyakini tidak ada kunut subuh dan merupakan perkara bid'ah. Saya nggak mungkin mengikutinya dalam perkara ini. Tapi ketika ada berpendapat, ikut Ustaz. Kita tahu, masih boleh. Ini dia ikut kunut. Begitu yang Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Barakallahu fiik. Labas. Dia meyakini pendapatnya pertama. Saya toleransi dengan dia, enggak usah ribut. Jadi saya pribadi lebih merujukkan mengatakan tidak. Mau yang mana? Yang mau yang mana? Dikaji. Antum kaji masing-masing pendapat yang ada. Antum cari yang rajih, yang mantap bagi antum. Jangan pakai hawa nafsu. Yang rajih secara dalil, amalkan dengan konsekuensi. Kalau antum merajihkan pendapat yang mengatakan ikut imam, ya sudah, wajib kunut. Wajib kunut subuh kalau makmum di belakang orang yang kunut. Jangan sak maunya sendiri. Ikut imam, pas kunut tidak mau. Jangan pakai hawa nafsu. Jadi ada yang komentar, saya kok lihat salafi kunut ya. Ya, konsekuensi pendapatnya antum, jadi antum harus menjelaskan kepada mereka. Bukan ikut kunutnya, tapi ikut imamnya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Minta nasihatnya seorang ikhwan yang berusaha menjalankan sunnah tapi dibenci, tidak disukai oleh masyarakat, dituduh anggota teroris. Yang pertama, sabar. Mengamalkan sunnah itu memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Belum apa-apa ya, nanti di akhir zaman orang yang mengamalkan sunnah itu diumpamakan seperti menggembara api. Kal-qabid al-jamr, kata Rasul. Seperti orang yang menggembara api. Panas. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang sangat menyakitkan. Yang pertama, sabar. Gitu ya. Lanjutkan mengamalkan sunnahnya. Yang kedua, yang perlu antum pahami baik-baik, untuk di tengah-tengah masyarakat, antum harus lebih menonjolkan sisi akhlakul karimah. Antum harus lebih menonjolkan sisi akhlakul karimah. Ingat, sesuai dengan sunnah ya. Bukan mana akhlakul karimah gabung dengan mereka dalam semua acara. Tidak. Sesuai dengan bimbingan saya. Yang supel ketemu orang itu yang salam, muka yang manis, tegur sapa, ziarah, ngasih hadiah dan segala macam. Tunjukkan kamu sebagai akhlakul karimah. Tak kasih tahu ya kan ya. Umumnya masyarakat itu, terutama masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang awam, mereka lebih dahulu menilai dengan mata sebelum dengan telinga. Kalau mata mereka memandang sesuatu yang menyejukkan, yang menyenangkan, seseorang yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia, tingkah lakunya bagus, etikanya Masya Allah, matanya sejuk, sudah mulai hijau, telinganya akan dipasang. Siapa dia? Dari mana dia? Ngaji apa dia? Kopinya masak. Kalau sudah mengerti bagaimana al-haq yang dikerjakan sama orang tadi, dari mata turun ke hati, dia akan suka itu. Simpati, lama-lama ikut ngaji. Tapi kalau kemudian matanya sudah sepet ya, sudah gak enak rasanya,
memandang pemandangan yang semacam itu. Tidak ada tegur sapa, kayak robot. Ketemu orang tidak ada salam, tidak ada kalam. Tinggal lakunya semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Dan menghormati orang lain, dan menghargai orang lain. Apalagi yang sudah sepuh, yang sudah tua. Sepet matanya. Sudah langsung dari mata turun ke hati. Nggak pakai telinga lagi. Dari mata turun ke hati. Membenci. Bukan hati rasa senang, sudah membenci. Kalau masyarakat matanya sudah benci, susah untuk mengembalikan ke semula. Kadung dah senang. Maka tampilkan akhlak yang mulia. Sehingga antum berakhlakul karimah, muamalah secara umum dengan masyarakat disertai dengan menjalankan sunnah. Sehingga mereka tahu ternyata orang-orang yang mengamalkan sunnah secara penampilannya, pakaian dan segala macamnya adalah orang-orang yang baik, yang berakhlakul karimah. Akidahmu akidah sunnah, ibadahmu sesuai dengan sunnah, akhlaknya kamu juga sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fiik. Apakah boleh seorang ikhwan menikah dengan akhwat yang belum bermanhaj salaf? Minta nasihatnya Ustaz. Emangnya stok habis? Oh langka ya? Ditawar langka? Masya Allah. Langka ya? Atau dari kamu? Sudah kok langka? Itu juga dapat. Masya Allah. Iya, ketika antum menikah itu jangan pandangan antum jangan cuma di sekitar Tawang aja. Saya kalau bisa sedikit wilayah yang lain-lainnya kan gitu ya. Banyak, insya Allah banyak akhwat muslimat, salafiyat yang insya Allah teguh di atas manhaj salaf. Dan dianjurkan sangat kepada para wali-wali wanita, orang-orang tua yang punya anak-anak putri. Nikahkan putri-putri kalian dengan ikhwah salafi yang dikenal bagus akidahnya, dikenal bagus manhajnya, dikenal bagus ibadahnya, dikenal bagus akhlakul karimah dan tanggung jawabnya. Walaupun ikhwah salafi tadi itu orang yang miskin, orang yang fakir. Jangan mandang ikhwah yang macam-macam syaratnya harus kepengennya yang tinggi, besar, gagah, tampan, masya Allah, gitu ya, yang ganteng, gitu. Terus yang mapan, jangan yang miskin, jangan yang kiri. Minta ilmunya yang tinggi. Wah, ini ikhwan-ikhwannya nggak laku. Kalau modelnya seperti itu, nyari ustadz semua namanya itu. Allahumma musta'an. Nah, yang penting itu ikhwan agama dan akhlaknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian wahai orang-orang tua wanita, datang kepada kalian seseorang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, segera nikahkan dengan putrimu. Kalau tidak kamu kerjakan akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat merata. Kalau dia orang yang soleh, akidah bagus, manhaj bagus, ibadah bagus, akhlak bagus, punya tanggung jawab, anak akan bahagia dengan dia. Bahagia dalam rumah tangga itu bukan diukur dengan harta yang melimpah. Jadi bahagia di hati, tentram hatinya, laki-laki tadi betul-betul mencintai istrinya, diperlakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang syar'i. Dia pun juga demikian dengan sang suami. Itu yang namanya bahagia. Makan-makan bersama, ada telo makan telo, ada ubi makan ubi, ada beras makan beras, nasi, tapi nikmat gitu. Sama. Gitu ya. Sehingga jangan sampai ikhwan-ikhwan salafi ini merana, sampai nyari-nyari di luar sana, nyari-nyari akhwat-akhwat yang bukan salafiyat, bahaya. Bukan berarti haram, bukan. Kita bicara ideal, mencari wanita itu yang terbaik, kan gitu ya. Tungkahul mar'atu bi arba'in. Perempuan dimiliki 4 perkara. Yang paling inti apa ya, Pak? Faghfar bi dzatid din taribat yadaka terus. Cari wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak, binasakan. Nikah dengan orang luar sana yang penting dianya mapan, cantik, tapi agamanya wallahu a'lam bishawab. Kamu akan merana walaupun istri kamu cantiknya sak tawang. Kalau saya, ayo
Dikala kamu sebagai sang suami sudah berusaha maksimal menunaikan kewajiban kamu sebagai sang suami, saatnya kamu mendapatkan haknya suami, tidak dia kasih. Kamu sebagai suami direndahkan, dilecehkan, dikasihkan segala macamnya. Itu seakan-akan hati kamu diiris-iris, ditusuk-tusuk oleh senjata yang sangat tajam, begitu sakit, begitu mengecewakan. Kalau seperti itu kondisi yang mengalami ya Pak. Wajah cantik bak walam, wajah cantik bak bulan purnama, jadi kayak Pak Lampir. Loh kenapa? Di hatimu tidak ada rasa cinta kepada dia. Yang ada kekecewaan, sakit hati. Dikarenakan tidak ada hak yang digunakan oleh dia. Barakallahu fikum. Apalagi orang yang nggak ngerti agama. Tiba-tiba keluar dari rumah. Ya Allah, dengan tanpa hijab yang syar'i. Allahul musta'an, datang ke tetangga sampingnya, salaman dengan tetangga sampingnya, laki-laki bukan mahramnya, ngobrol dengan mereka semua, la ilaha illallah. Kamu yang ngerti agama, yang tahu din, yang ngerti sunnah, akan muncul amarah kamu, kecemburuan kamu. Darah kamu akan meledak-ledak. Enak tenang dia jabat tangan dengan Pak Fulan. Ya kok enak dia duduk-duduk nongkrong. Berdua lagi dengan Pak Fulan. Wah, dengan tanpa hijab yang syar'i lagi. Menor lagi ya. Wah, itu walaupun cantik ya enggak usah sak tawang lah. Cantik ya sak Sukoharjo, sak Solo, putri Solo nomor 1. Wis welek to Pak Lampir. Kenapa? Tidak ada cinta dengan hati. Cinta di sini ya, Pak. Di sini di hati. Maka fadhfar bi dzatid taribat yada. Bukan berarti mengharamkan nikah dengan muslimah secara umum, tetapi yang namanya laki-laki harus mencari muslimah yang bagus. Siapa lagi yang dicari kalau bukan salafiyat? Mau nyari sururiyat, mau mencari tabligiyat, ikhwaniyat, tahririyat, ya nggak mungkin. Yang dicari siapa? Salafiyat. Sehingga harus ya saling mengertilah, saling ta'awun lah. Orang-orang tua yang memiliki putri-putri ya dipersiapkan sebaik mungkin untuk siap-siap dipinang oleh ikhwan-ikhwan salafi. Diberi kemudahan dan kelonggaran. Yang penting dia orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, menikahkan dengan dia. Gitu ya? Ayo. Nah, jam biru ya Pak? 1:30. Sudah lapar apa belum? Nah benar. Sudah lapar apa belum? Bagaimana hukumnya menikah dengan wanita yang masih ngaji di rojak? Ya, tadi itu ya. Baik, orang-orang yang mendengarkan radio rojak atau yang mengikuti TV rojak, ngaji online dengan rojak, macam-macam. Ada yang betul-betul sudah militan, sudah meraksuk dalam sukma dan jiwa raganya. Barakallahu fikum. Ya. Betul-betul loyal yang sangat tinggi. Dia puji setinggi langit yang namanya rojak. Rojak itu bukan pengharapan radio Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan salah paham. Tapi punya mereka link-link halabiyun sururiyun. Barakallahu fikum. Yang semacam ini tidak mungkin atau menikah sama dia. Diuntal miring. Jangan macam-macam menikah dengan perempuan-perempuan yang memiliki pemahaman yang menyimpang semacam itu. Kalau baik contoh di masa lalu, seseorang yang dulunya Masya Allah bahkan sampai tingkatan sebagai seorang ahli hadis, obsesi dengan seorang perempuan punya pemahaman khawarij, dinikahi diuntal miring, akhirnya berubah jadi khawarij. Kelemahan laki-laki cuma satu ya, kelemahan laki-laki cuma satu ya, ditekuk sama perempuan, gak macam-macam ya, barakallahu. Dia digoda dengan ini dengan itu, tenang aja, digoda sama perempuan. Ini deh. Makanya hati-hati. Harus dipilih yang betul-betul salafi. Ada kalanya mereka itu masih awam. Awamun nas, tidak militan. Ya sekedar usil-usil atau sekedar mungkin dikasih tahu sama temennya. Tuh baik loh itu. Didengarkan. Ya juga ya. Tapi dia secara fitrahnya masih bagus, akhlaknya masih baik, dari keluarga yang baik-baik, orang yang salihah dan segala macamnya. Yang semacam ini masih bisa dipertimbangkan. Kalau adalah seorang wanita yang bisa diajak,
bisa diarahkan, orang tuanya juga begitu segala macamnya. Bismillah. Kalau antum laki-laki yang kokoh yang kuat, bismillah. Antum arahkan dia insyaallah. Kalau dia bukan orang yang militan. Sampai berapa lama kita menasihati orang yang menyimpang itu? Sampai dia satu, terang-terangan di dalam mendakwahkan dan mengkampanyekan penyimpangannya. Dua, sampai dia menunjukkan sikap inad, penentangan terhadap al-haq yang disampaikan kepada dia. Dan yang paling jelas lagi, ketika para ulama kita sudah menvonis dia sebagai seseorang yang menyimpang, sebagai seorang mubtadi', sebagai seorang yang hizbi, bal, intahal amr. Selesai. Barakallah. Jadi hal, dengan terus nasihat, terus dengan cara lembut, dengan cara sangat lembut, agak keras, agak tegas, sesuai dengan makomnya masing-masing, sampai muncul poin-poin tadi, maka selesai urusannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya cukup sekian ya ikhwan, walaupun minkum tidak bisa berpanjang-panjang dikarenakan waktu yang kami mungkinkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.